Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Anda berada. Dan saya berdoa kita semua tetap aman di dalam lindungan Tuhan. Dan terlebih lagi kita semua tetap kuat berakar di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Anda berada, pada hari ini saya akan menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Dan menurut saya pribadi ini merupakan fondasi yang kokoh bagi keimanan kita. Satu kata tentang ketaatan, tentang obedience. Karena ternyata setelah kami coba kulik lagi tentang ketaatan, ternyata inti dari kehidupan ini, inti dari kekristenan adalah tentang ketaatan. Bahkan menariknya, perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa untuk tidak memakan buah, itu juga tentang ketaatan. Tuhan menginstruksikan ketaatan. Tuhan meminta ketaatan kepada manusia. Kita coba baca ayatnya di Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini perintah Tuhan kepada manusia pertama, Adam dan Hawa. Tuhan meminta ketaatan, dan ternyata ketaatan itu merupakan kunci untuk menyelesaikan banyak permasalahan. Kita nanti bahas beberapa hal tentang ketaatan. Bahkan saya mau kata pada Bapak Ibu Saudara semua, di tengah masa sulit seperti ini, di tengah masa pandemi seperti ini, ketaatan juga merupakan suatu kunci. Ketaatan, kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Siapa yang patuh, negara mana yang patuh, komunitas mana yang patuh, dia bisa keluar terlebih dahulu dari pandemi. Oleh sebab itu mari kita bahas tentang beberapa hal tentang ketaatan. Yang pertama, ketaatan, obedience itu merupakan dasar yang kuat. Merupakan fondasi yang kuat, fondasi yang kokoh dari segala hal. Kita tahu bahwa kekristenan, kehidupan ini mempunyai banyak nilai-nilai, tapi dasarnya adalah ketaatan. Kita bisa memaksa orang di sekitar kita, kita bisa mengajari anak-anak kita, mengajari orang di sekitar kita tentang pengendalian diri, tentang sukacita, tentang bersyukur, tapi dasarnya adalah ketaatan. Karena ketaatan adalah dasar sebelum banyak nilai-nilai kehidupan masuk. Ketaatan adalah dasar sebelum banyak hal-hal yang baik itu masuk. Memang rasanya ketaatan itu nggak enak. Memang rasanya ketaatan itu setting up boundaries ya. Membatasi kita, memagari kita. Tapi tanpa ketaatan kita nggak bisa next level. Kita nggak bisa we are going nowhere. Kita nggak bisa kemana-mana tanpa ketaatan. Yang kedua, ini yang menarik. Ketaatan, obedience is a sign of strength. Ketaatan adalah tanda dari kekuatan. Ini bukan tentang kekuatan fisik, tapi kekuatan karakter. Ketaatan adalah tanda kekuatan. Kita bisa lihat, kalau kita ya, yang di sini saya dengan tim dan rekan yang sudah dewasa semua, kita bisa tahu tuh, kalau kita misal masuk ke rumah, kita bisa dalam tanda kutip, menilai situasi rumah itu dari ketaatan anak-anak terhadap orang tuanya. Karena ketaatan itu adalah tanda dari kekuatan. Ketaatan bukan tanda dari, oh aku lemah, aku harus patuh, aku harus taat. Bukan. Ketaatan adalah tanda dari kekuatan. Kita bisa melihat ketaatan dari segi individu, segi keluarga, komunal, bermasyarakat, bergereja, bahkan sampai bernegara. Semua dibentuk dengan asas ketaatan. Kita bisa tahu bahwa negara-negara yang kita sering baca, negara-negara yang keluar duluan dari pandemi, yang sudah dalam tanda kutip sudah hampir terbebas dari pandemi, adalah negara yang terlebih dahulu patuh. Kalau Anda patuh, obedience, you win the game. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semua, ketaatan itu bukan tanda lemah, penundukan diri itu bukan tanda, aku lemah kok, ada otoritas di atasku, bukan. Ketaatan adalah tanda kekuatan. Nanti kita akan bahas itu. Yang ketiga, ketaatan itu adalah tanda penghormatan kita kepada Tuhan. Obedience is a display and manifestation of honor. Jadi ketaatan itu merupakan manifestasi dari penghormatan kita terhadap Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Rasul Paulus mengatakan segala hal yang kamu perbuat, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Kalau Anda bekerja, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Patuhlah di tempat bekerja sama seperti engkau patuh sama Tuhan. Karena saat kita patuh, itu menunjukkan bahwa kita sedang mendisplay
bahwa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita dengan ketaatan, dengan kepatuhan. Jadi kepada siapa kita patuh, orang akan melihat, wah sama manusia aja patuh ya, apalagi sama Tuhannya. Sama manusia aja taat ya, apalagi sama Tuhannya. Yang keempat, ketaatan akan menuntun kita kepada potensi yang terpenuhnya kita. Kita lihat orang-orang yang sangat berhasil, yang sangat sukses di sekitar kehidupan kita, mereka nggak bisa mencapai potensi penuhnya tanpa ketaatan. Saya tulis di sini beberapa contoh. Nuh misalnya. Nuh, dia nggak akan bisa sampai ke potensi terpenuhnya jika dia nggak taat sama Tuhan. Padahal waktu itu dia nggak punya Bluetooth, nggak ada WA untuk kirim gambar, nggak ada email, nggak ada Telegram untuk ngirim pesan-pesan. Tapi Nuh taat. Dan Nuh, dia bisa selamat, dia bisa mencapai potensi terpenuhnya saat dia taat sama Tuhan. Luar biasa. Tanpa ketaatan, Nuh nggak akan berhasil. Begitu juga dengan Yusuf. Tanpa ketaatan, Yusuf gak akan kemana-mana. Kita tahu saat Yusuf sedang di rumah Potifar dan istri Potifar menggodanya, dia tahu, dia berkata, semua ini sudah diserahkan tuanku sama aku. Tapi untuk engkau, istrinya Potifar, engkau bukan bagianku. Yusuf tahu bahwa dalam ketaatan ada boundaries, dalam ketaatan memang ada batasan-batasan. Tapi batasan itulah yang membuat akhirnya Yusuf bisa dipromosikan sampai kedudukan yang paling tinggi. Tanpa ketaatan, we got nothing. Tanpa ketaatan, we are going nowhere. Kita nggak pergi kemana-mana. Sehingga bagi saya pribadi, tidak ada yang namanya kebebasan absolut. Nggak ada. Bahkan kebebasan yang sebenar-benarnya adalah ada di saat kita taat, saat kita berada di bawah suatu aturan tertentu. Saya kasih contoh orang-orang di sekitar kita ya. Saya penggemar sepak bola. Klub saya yang saya paling gemari itu Manchester United. Dan di situ ada salah satu pemain yang paling luar biasa yang pernah hidup pemain sepak bola. Bahkan gelarnya itu GOAT, GOAT, Greatest of All Time. Itu namanya Cristiano Ronaldo. Bayangkan, Cristiano Ronaldo, dia bisa mencapai potensi terpenuhnya karena dia taat kepada peraturan sepak bola. Dia taat pada federasi sepak bola, dia tahu bahwa sepak bola itu permainan 2 kali 45 menit. Bayangkan kalau Cristiano Ronaldo, dia nggak bermain dengan taat. Aku mau main 40 menit aja, aku mau main 35 menit aja, bahkan aku mau main 100 menit aja. Cristiano Ronaldo mencapai potensi tertingginya saat dia ada dalam penundukan, saat dia taat sama permainan, aturan permainan sepak bola. Kita bisa sebut nama-nama orang-orang yang luar biasa. Michael Jordan misalnya, ya dia bisa sampai ke potensi terpenuhnya karena dia taat peraturan main basket. Kalau Michael Jordan seorang pemain basket, dia nggak taat dengan peraturan pemain basket, dia nggak patuh dengan aturan permainan basket, saya percaya Michael Jordan nggak akan kemana-mana, potensinya nggak akan keluar. Oleh sebab itu, yang sering saya sharingkan kepada orang-orang muda di sekitar saya, nggak ada namanya kebebasan yang sebebas-bebasnya. Kalau kita mau mencapai potensi terpenuh kita, adalah pada saat kita ada dalam penundukan diri. Bayangkan orang yang atlet luar biasa, dia nggak akan bisa sampai ke pucuk kalau dia nggak mengikuti aturan-aturannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semua, kalau boleh saya ulangi, yang poin pertama, ketaatan itu adalah fondasi yang kuat. Sebelum banyak nilai-nilai kekristenan, sebelum banyak nilai-nilai moral masuk ke dalam kita, ada satu fondasi yang kuat, ketaatan. Kedua, ketaatan adalah tanda dari kekuatan. Yang ketiga, ketaatan itu merupakan manifestasi dari kita hormat kepada Tuhan. Yang keempat, ketaatan akan membawa kita kepada potensi terpenuh kita. Dan izinkan saya tutup dengan satu kisah. Jadi saya punya teman, dia itu kuliah di Jerman, dapat beasiswa di Jerman, dan dia bercerita tentang temennya yang dapat beasiswa juga di Jerman. Beasiswa sampai S3 matematika di Jerman. Bayangkan, S3 matematika di Jerman. Betapa luar biasanya brilian otak temennya saya ini. Dia bercerita, jadi kalau di Jerman itu katanya pada waktu itu kalau mau naik angkutan umum itu tuh orang-orang Jerman beli tiket dan tiketnya kemudian sudah dimasukkan kantong. Jarang ada pengecekan. Orang-orang Jerman itu percaya bahwa masyarakatnya itu jujur dan patuh. Temennya teman saya ini yang kuliah S3 matematika ini, dia nggak pernah beli tiket karena nggak pernah diperiksa kok. Dan dia sempat sepanjang dia berkuliah di Jerman, dia itu
ketahuan nggak beli tiket 3 kali. Dan dia dendanya 40 euro pada waktu itu. Dan dia bilang, denda 40 euro itu jauh lebih murah daripada aku harus beli tiket tiap hari. Ya, kelihatannya logis ya. Kemudian dia lulus kuliah dan bekerja, dia melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan Jerman. Nggak ada satupun perusahaan Jerman yang menerima dia. Pada waktu dia tanya, kenapa, apa yang kurang dari kualifikasi pendidikanku? Seorang manajer, dia bercerita pernah ngomong begini, negara ini dibangun dengan asas kejujuran dan kepatuhan. Sehingga negara ini nggak punya setiap resources, nggak punya setiap sumber daya untuk memeriksa satu-satu penduduknya. Oleh sebab itu, kami menanamkan nilai kepatuhan dan kejujuran. Kami melihat engkau walaupun lulus S3 matematika, tapi engkau pernah ketangkep 3 kali nggak beli tiket. Kami nggak bisa menerima engkau karena engkau pernah nggak patuh beli tiket untuk kendaraan umum. Wow, itu mencengangkan sekali ya. Ternyata ketaatan, kejujuran itu lebih penting daripada hanya sekedar kualifikasi pendidikan kita mungkin. Bapak Gembala kami sempat berkata di ibadah remaja pemuda kami, dia berkata, your altitude depends on your attitude. Ketinggianmu, kemana Tuhan akan bawa engkau sampai seberapa tinggi, tergantung kepada attitude-mu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semua, ketaatan itu bukan hal yang mudah, kayaknya dibatasi, kayaknya dipagari, tapi justru di dalam ketaatan kita mencapai banyak hal. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat satu hari lagi yang sudah Engkau tambahkan ke dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan bertambahnya hari Tuhan, biarlah kiranya kami makin taat, biarlah kiranya kami makin berbuah-buah di dalam Engkau. Biarlah kiranya kami makin taat, kami makin jujur, kami makin hidup mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketaatan itu bukan masalah pembatasan, ketaatan itu bukan masalah tidak ada kemerdekaan, tapi justru di dalam ketaatan kami mendapatkan banyak potensi, kami bisa mencapai destiny kami lewat ketaatan Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya berkati kami semua, Engkau kiranya berikan kami semua hikmat-Mu Tuhan, untuk menghadapi situasi-situasi di tengah yang masa sukar seperti ini Tuhan. Engkau jagai kami, Engkau lindungi kami, Engkau sertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.